Halo Gadget Lover, Assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, di video kali ini saya mau bahas lebih lengkap mengenai Realme 9 Pro 5G yang kemarin udah saya unboxing ya. Nah, Realme 9 Pro 5G ini baru aja hadir resmi di Indonesia tanggal 16 Februari 2022 dengan harga di 3 jutaan, tepatnya 3.399.000 untuk harga promonya. Wah, keren banget ya harganya. Nah, Realme 9 Pro 5G ini udah bisa langsung kalian pre-order di link yang ada di deskripsi di bawah. Tapi sebelum buru-buru beli, kalian wajib tahu dulu nih apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari Realme 9 Pro 5G ini. Langsung aja kita review ya. Realme 9 Pro 5G ini jadi salah satu smartphone di Indonesia yang menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 695. Di SoC Snapdragon 695 terdapat modem X51 5G yang mendukung jaringan 5G yang luas dan cepat dengan dukungan SE dan NSA serta dukungan download speed hingga 2,5 GB per detik. Di sisi performa, CPU Kryo 660 ini lebih cepat dengan peningkatan kinerja hingga 15% dan memiliki kecepatan hingga 2,2 GHz namun dengan efisiensi yang tinggi karena chipset ini mendukung proses TSMC 6 nanometer. Dari sisi grafis, chipset ini menyematkan Adreno 619 GPU dengan kecepatan lebih tinggi 30% dari generasi sebelumnya. Dan untuk memastikan experience gaming lebih stabil dan minim lag, dual band Wi-Fi dengan 2x2 MIMO teknologi, Qualcomm Fast Connect 6200 dengan Bluetooth 5.2, serta dukungan Qualcomm aptX Audio Playback bisa kita nikmati dengan dukungan chipset ini. Chipset Snapdragon 695 juga membantu memaksimalkan proses fotografi dengan dukungan Qualcomm Spectra Triple ISP, sehingga hasil foto di kondisi low light terlihat lebih cerah dan kaya warna. Realme 9 Pro 5G hadir dengan dua varian RAM yaitu 6GB dan 8GB dengan storage internal 128GB. Jika dirasa kurang, storage-nya masih bisa ditambah menggunakan hybrid slot SIM dengan dukungan ekspansi memori hingga 1TB. Memori RAM-nya didukung teknologi Dynamic RAM Expansion yang bisa diatur hingga 5GB. Dari hasil tes dengan benchmark Antutu, Realme 9 Pro bisa menghasilkan skor benchmark di atas 406.000. Dan berikut adalah hasil benchmark menggunakan 3D Mark dan PC Mark. Flagship performance experience untuk gaming di Realme 9 Pro ini smooth banget. Main game PUBG Mobile bisa dengan smooth dijalankan di setting grafis maksimalnya yaitu setting grafis HD dengan frame rate high. Ditambah dengan refresh rate layar yang mendukung 120Hz serta touch sampling rate hingga 240Hz. Main game di smartphone ini beneran lancar dan responsif banget. Main game yang lebih berat seperti Genshin Impact, Realme 9 Pro ini juga bisa diandelin. Grafisnya saya set di grafis medium dan experience gamingnya terasa smooth meski saat battle yang intens atau saat memasuki area kota dengan cukup banyak karakter NPC. Setelah dicoba main game sejaman, Realme 9 Pro ini bisa menjaga suhunya tetap stabil dan gak kerasa panas berlebih. Cuma anget-anget dikit aja. Selain performanya yang kenceng, saya juga suka dengan desain barunya ini. Varian yang saya review ini adalah warna Sunrise Blue. Nah, desain bodi Realme 9 Pro 5G menggunakan teknologi Light Shift Design. Jadi, warna birunya ini bisa berubah warnanya menjadi warna kemerahan ketika terkena sinar UV atau matahari selama 3 detik. Dan ketika dibawa ke area yang tidak terpapar sinar UV, warnanya akan kembali berubah menjadi warna biru dalam kisaran waktu 2 hingga 5 menit. Teknik finishing desain bodinya ini adalah photochromic. Jadi, ada bahan OCA organik yang bisa berubah warnanya ketika terkena paparan sinar UV. Nah, desain bodinya ini slim banget. Bodi belakangnya membentuk lengkungan 3D yang bikin nyaman pas digenggam. Ketebalannya hanya 7,9 mm dengan bobot 182 gram aja. Frame sampingnya juga kerasa kokoh. Penempatan tombol-tombolnya pas dan gampang diraih. Akses ke smartphone melalui side mount fingerprint-nya juga cepat dan jarang gagal. Flagship design juga ada di bagian layarnya. Realme 9 Pro ini menggunakan desain punch hole untuk kamera selfie-nya, sehingga screen to body ratio-nya terlihat lebih luas. Bezel di bagian atas dan sampingnya tipis, namun di bagian bawah masih terlihat cukup tebal. Ukuran layarnya 6,6 inch menggunakan panel IPS beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate layar 120Hz. Secara dinamis, refresh rate layar bisa menyesuaikan hingga 6 level tergantung konten yang kita jalankan di smartphone ini. Layar Realme 9 Pro 5G ini juga punya kecerahan yang tinggi, jadi nggak masalah kalau sering digunakan di bawah sinar matahari. Experience multimedia di Realme 9 Pro 5G ini juga cukup maksimal dengan hadirnya dukungan Widevine L1 HD streaming dan Real Sound teknologi audio enhancement. Yang cukup disayangkan di Realme 9 Pro ini masih menggunakan single speaker, namun kualitas audionya di atas rata-rata speaker smartphone di kelas mid-range. I know why you hate my cousin. I know what you lost too.
Realme 9 Pro ini hadir dengan Realme UI 3.0 berbasis Android 12. Experience UI dengan Realme UI 3.0 ini lebih colorful, user-friendly, dan smooth. Selain ada fitur RAM expansion, di Realme UI ini masih disematkan O1 Ultra Vision Engine, flexible windows, quick return bubble, smart shadowboard, Kit Space, Simple Mode, dan terdapat juga pre-install Suluk Video Editor untuk aplikasi edit video yang mudah dan interaktif. Gak ketinggalan, fitur NFC juga disematkan di smartphone ini. Lanjut bahas kameranya, Realme 9 Pro 5G ini punya flagship level kamera dengan kamera utama 64 megapiksel yang dilengkapi dengan 8 megapiksel ultra wide lens dan 2 megapiksel depth sensor. Hasil foto di mode auto dengan bantuan HDR dan AI Skin Enhancement di Realme 9 Pro ini tetap jadi andalan. Kualitas fotonya bagus dan detail, saturasi warnanya terlihat pop-up namun tetap natural. Di mode high-res 64 megapiksel, AI Skin Enhancement bisa digunakan namun HDR tidak bisa diaktifkan. Di mode portraitnya, ada banyak pilihan filter yang bisa digunakan untuk menghasilkan foto portrait yang artistik. Dynamic bokeh, AI Color Portrait, dan bokeh flare portrait masih disematkan di mode ini. Foto dengan night mode hasilnya juga keren banget. Pencahayaannya ditingkatkan dan detail foto jauh lebih terang dan detail dibanding dengan pandangan mata kita. Untuk foto malam yang lebih natural, menggunakan mode auto di kondisi malam hasilnya juga oke. Selain hadir dengan fitur-fitur yang udah ada di seri sebelumnya, di Realme 9 Pro 5G ini disematkan Street Mode 2.0 dengan tambahan fitur Smart Long Exposure, 90s Pop Filter, serta dukungan peak and zoom dari lensa 16mm hingga 120mm. Perekaman videonya mendukung hingga resolusi Full HD di 30fps atau resolusi HD di 60fps. Terdapat dukungan AIS dan Ultra Steady untuk membantu menstabilkan videonya saat bergerak. Hasil video di kondisi cerah ataupun gelap masih terlihat bagus dan fitur dual video, tilt shift, dan pro mode yang lengkap juga masih disematkan di Realme 9 Pro 5G. Buat yang suka foto-foto, Realme 9 Pro 5G ini adalah salah satu pilihan smartphone yang pas. Di depan, kamera selfie-nya 16 megapiksel f2.1 dengan cakupan area capture hingga 79,3 derajat. Kamera selfie-nya mendukung Super Nightscape Photo, portrait bokeh, HDR selfie, serta portrait HDR video. Jadi oke banget buat kalian yang suka bikin konten video Reels atau TikTok menggunakan kamera depannya. Realme 9 Pro 5G hadir dengan kapasitas baterai besar 5000 mAh yang bisa bertahan hingga 3 hari penggunaan karena smartphone ini menggunakan chipset dan layar yang irit daya. Penyesuaian setting refresh rate layar, audio enhancement, dan mode baterai bisa diset sesuai kebutuhan daya baterai yang diinginkan. Charging di Realme 9 Pro ini juga cepet banget karena menggunakan fast charger dengan kapasitas hingga 33 watt. Charging penuh smartphone ini dari 5% hanya butuh waktu kisaran 60 menit aja. Nah, dengan semua kelebihan tadi, Realme 9 Pro emang jadi smartphone inceran ya di kelas harga 3 jutaan. Desain flagship, performa flagship, dan experience yang flagship level di harga 3 jutaan jadi kelebihan utama di Realme 9 Pro 5G ini. Beberapa hal yang masih jadi pertimbangan adalah penggunaan layar IPS, tidak adanya IP rating, bezel bagian bawah yang masih terlihat tebal, serta loudspeaker yang masih menggunakan single speaker bisa jadi pertimbangan sebelum kalian beli smartphone ini. Nah, menurut kalian gimana dengan kelebihan dan kekurangannya tadi? Apakah handphone ini sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita diskusi bareng mengenai Realme 9 Pro 5G ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.